Soal latihan konsinyasi. Duncan Corporation memproduksi lemari es. Pada tanggal 3 Juli 2020 dikirimkan 10 buah lemari es atas dasar konsinyasi kepada Victory Electric Store. Perkiraan penjualan konsinyasi beserta pengiriman uangnya pada akhir bulan Juli dan Agustus terlihat di bawah ini. Nah, berikut perkiraan penjualan akhir bulan Juli 2020. Terjual 4 buah lemari, sisa 6 lemari. Namun yang dilampirkan atau kas yang diserahkan sebesar 60, ada saldo terhutang 850. Dari 10 buah terjual 4 di bulan Juli dan terjual 3 di bulan Agustus. Artinya yang tersisa 3 bukan 6 ya. Jadi ini 3 buah lemari es yang tersisa di bulan Agustus. Namun kas yang dikasih atau diberikan ke konsainor yaitu sebesar 330. Artinya belum semua kas yang diberikan. Harga jual dari pihak konsainor adalah $280 per buah lemari es. Tetapi pihak konsaini diperbolehkan menetapkan harga jualnya tersendiri. Beban pengangkutan dan transportasi yang dikeluarkan oleh pihak konsaini memperoleh penggantian. Harga pokok produksi bagi pihak konsainor adalah $196. Nah, jadi di sini tidak dijelaskan komisinya berapa persen. Namun, si konsaini diberi wewenang untuk menentukan harga jual lemari es sendiri. Nah, penjualan kredit oleh Victory Electric Store adalah sebagai berikut. Tanggal 7 sampai 31 Juli, 4 lemari es dengan harga 400 per unit. Total 1.600. Ini penjualan kredit. Begitu juga di bulan Agustus, 1 sampai 31 Agustus terjual 3 kulkas dengan harga 370. Total 1.110. Nah, kemudian ada transaksi penagihan atas piutang usaha bulan Juli 750 dan bulan Agustus 600. Kedua belah pihak menyusun laporan keuangan pada tiap akhir bulan. Diminta, susunlah ayat-ayat jurnal yang dibutuhkan dalam buku pihak konsaini untuk bulan Juli dan Agustus dengan asumsi bahwa penjualan konsinyasi disatukan dengan penjualan biasa. Yang kedua, susunlah ayat-ayat jurnal yang dibutuhkan dalam buku pihak konsainor untuk bulan Juli dan Agustus dengan asumsi bahwa catatan yang dibuat menunjukkan secara terpisah laba atas konsinyasi. Jadi, untuk konsaini kita menggunakan metode not separately dan untuk konsainor menggunakan metode separately. Oke, kita mulai. Date, description, consignees book menggunakan separately, consignees book disatukan. Berarti not separately. Consignors book separately. Kita mulai di bulan Juli, tanggal 3 Juli, yaitu pengiriman barang dagangan berupa kulkas atau lemari es. Oke, bagi konsaini akan mencatat memo ketika ada pengiriman. Namun bagi konsainor karena dia menggunakan separately, menjurnal debit, consignment,
out pada merchandise shipment sebesar cost-nya, yaitu 10 lemari es dikalikan cost-nya sebesar 196. Kemudian di tanggal 7 sampai 31 Juli ada penjualan secara kredit, yaitu jurnal bagi si consignee account receivable pada sales, yaitu sebesar 1.600 dari 4 dikali 400. Si consignee tidak menggunakan harga dari si consignor yang 280. Kemudian bagi consignor tidak ada jurnalnya. Nah, karena consignee menggunakan not separately untuk komisinya langsung tertera di sini. Artinya selisihnya atau kita tandingkan dengan purchase maupun atau COGS. Debit, purchase, kredit, consignornya yaitu Duncan. Sebesar, nah ini karena tidak ada persentase komisi, karena si consignee menetapkan harga jualnya sendiri, berarti kita menggunakan harga jual dari consignor, yaitu 280 dikalikan dengan 4. 4 dikalikan 280. 1.120. Artinya, si consignee akan mendapatkan komisi per 1 lemari es, yaitu 400 dikurangi 280. Ini 1 lemari es. Kalau terjual 4 lemari es, berarti 4 dikali 120, 480. Ini bisa kita uji, selisihnya harus 480 karena ini mencerminkan komisi. Ya, jadi harus sama. Ini merupakan komisi bagi si consignee. Ya, kemudian ada biaya angkut. Oke, biaya angkut ya selama bulan Juli, ya biaya angkut dan penyerahan ya. Selama bulan Juli yaitu 210. Consignee karena dia not separately akan menjurnal debit Duncan pada cash sebesar 210. Kemudian transaksi bulan Juli ada penagihan piutang 750. Debit cash, kredit account receivable. Sebesar 750. Kemudian di tanggal 31 Juli penyerahan kas atau penyelesaian pembayaran. Nah, di sini kita lihat total saldo consignment in yaitu sebesar maaf karena ini separate not separately berarti Duncan. $1.120 dikurangkan dengan 210 yaitu 910 sebesar saldonya 910. Namun yang dikasih ke Duncan yaitu sebesar 60. Nah, jadi ini belum bisa kita tutup saldo si Duncan ini. Jadi kita buat 60. Pada
cash. Nah, bagi konsignor akan mendebit cash sebesar 60. Kemudian mengkredit consignment out sebesar penjualan, yaitu berapakah penjualannya? Bukan penjualan dari yang 1.600 ini, tapi harga yang ditetapkan oleh konsignor, yaitu 1.120. Nah, kemudian di sini ada selisih. Selisihnya 1.120 dikurangkan 60, 1.060. Kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan oleh konsaini hanya sebesar 210. Namun di sini ada selisih 1.060. Nah, sini seharusnya ada consignment out 210. Masih ada selisih 850. Apa ini 850? Yaitu utang konsaini yang merupakan piutang oleh konsainor. Account receivable. Nah, kemudian di bulan Juli kita cari laba atau rugi konsinyasi. Debit, consignment out, kredit, consignment income. Jika laba, kalau rugi dibalik. Kita hitung. Ada sales. Salesnya yaitu sebesar penetapan harga jual dari si konsignor 1.120. Kemudian ada consignor charge. Sebesar ada cost atau COGS-nya dari 10 baru terjual 4. Berarti 4/10 dikali 1.960. 784. Kemudian ada biaya angkut nggak oleh si konsignor? Tidak ada. Kemudian kita masuk ke consignee chart. Nah, biaya apa yang dikeluarkan oleh si consignee? Yaitu tadi biaya angkut dan penyerahan, freight. Sebesar 210. Namun ini harus proporsional, 210 untuk 10 kulkas. Nah, baru terjual 4. 4/10 dikali 210. 84. Kemudian ada komisi tidak? Komisi sudah diambil atau tidak menjadi beban lagi bagi si konsignor karena komisinya udah tersendiri oleh si konsaini. Dari per kulkas itu tadi sebesar 120. Jadi sini bukan beban lagi untuk mencari consignment income. Jadi sini tidak ada komisi. Nah, kita hitung di sini ada consignment income. Yaitu 252. Oke, sekarang kita masuk di bulan Juli. Nah, sekarang bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini hanya penjualan saja. Nah, ini transaksi bulan Agustus. Berarti tanggal 1 sampai 31 Agustus. Yaitu penjualan. Nah, konsaini akan menjurnal penjualan kredit yang 370 kali 3, 1.110. Account receivable pada sales. Sebesar 3 kulkas yang terjual dikali 370 harga jualnya.
1.110. Kemudian ditandingkan dengan purchase pada Duncan. Sebesar harga dari konsainor, yaitu 280. Kemudian penagihan piutang debit cash, kredit, account receivable. Yaitu 600. Nah, kemudian tanggal 31 Agustus penyerahan atau penyelesaian pembayaran. Penyelesaian pembayaran di sini bukan berarti seluruhnya dibayar, ya. Nah, kalau kita lihat perkiraannya ada saldo 1.650 tapi baru dibayar 320, berarti masih ada terhutang 1.360. Nah, ini mungkin untuk bulan berikutnya. Oke, kita debit Duncan pada cash sebesar yang dikirim 330. Ya. Nah, bagi konsainor akan menjurnal debit cash sebesar 330. Kemudian di kreditnya consignment out sebesar penjualannya. Ya, penjualannya berapa? Yaitu sebesar 840. Nah, di sini ada selisih. 510, apakah ini consignment out atas biaya konsaini? Di sini tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh konsaini. Nah, apa ini angka 510? Yaitu account receivable, piutang bagi konsainor atau utang bagi si konsaini, 510. Tapi di sini 1.360. Kenapa di sini 510? Nah, karena kalau kita hitung piutang di awal sudah kita catat 850. Ditambah piutang di bulan Agustus 510. Totalnya 1.360 sesuai dengan perkiraan penjualannya 1.360. Kemudian kita cari laba atau rugi konsinyasi, debit, consignment out, kredit, consignment income. Sekarang bulan Agustus, ini Juli, ini di bulan Agustus. Oke. Penjualnya berapa? Yaitu 840. Kemudian cost-nya terjual 4 di bulan Juli, 3 bulan Agustus. 3/10 dikali cost-nya. Oke. Kemudian begitu dengan freight, tadi 3/10 dikali 210. Nah, kita hitung 189 income karena positif. Debit consignment out 189 dan kredit consignment income 189. Nah, inilah untuk jawaban transaksi di bulan Agustus. Consignee not separately, consignor separately. 2 bulan Juli dan Agustus dan merupakan uncompleted consignment. Demikian pembahasan soal latihan konsinyasi. Terima kasih.